Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinawati, mahasiswa dari Institut Agama Islam Syahid Bogor, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Di sini saya bersama teman saya, Kiki Hijakiah Darujah. Namun di sini saya akan terlebih dahulu memaparkan materi mengenai optimalisasi pemberantasan korupsi. Di sini saya akan memaparkan bagian saya, yaitu tentang tipologi korupsi. Berbicara mengenai tindak pidana korupsi, tentunya di Indonesia ini sudah tidak asing lagi. Pasalnya, banyak kasus-kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang sudah sering terjadi. Kasus tindak pidana korupsi ini sudah menjadi kebiasaan, bahkan menjadi budaya. Masyarakat pun sudah tidak peduli atau acuh untuk menanggapi kasus-kasus tindak pidana korupsi di Indonesia ini, karena sudah terlalu seringnya terjadi kasus-kasus tindak pidana korupsi di Indonesia ini. Tapi menurut saya hal ini menjadi sangat miris, karena tindak pidana korupsi itu adalah kejahatan, namun di Indonesia malah menjadi sebuah budaya. Korupsi adalah tindak kejahatan yang sangat merugikan negara dan masyarakat luas. Jika dilihat dari segi bahasa, korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption, dan dari kata kerja corrumper, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Menurut J.J. Centuria, korupsi adalah tindak penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk keuntungan pribadi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwasannya korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri dan orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara dan merugikan perekonomian negara. Dari beberapa pengertian yang telah saya paparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya korupsi adalah tindakan penyelewengan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain yang biasanya dilakukan oleh para pejabat dan petinggi-petinggi negara yang dapat merugikan dan membahayakan perekonomian negara dan merugikan masyarakat luas. Terkait hal itu, terdapat banyak bentuk dan perbuatan atau perilaku menyimpang dalam lingkup sebagai korupsi. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, setidaknya ada 8 kelompok delik korupsi atau 8 kelompok tindak pidana korupsi. Nah, 8 kelompok tindak pidana korupsi itu diantaranya adalah: 1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Yang kedua, kelompok delik penyuapan. Yang ketiga, kelompok delik penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, kelompok delik pemerasan dalam jabatan. Yang kelima, kelompok delik pemalsuan. Yang keenam, kelompok delik berkaitan dengan pemborongan, leveransir, dan rekanan. Yang ketujuh, kelompok delik gratifikasi. Dan yang kedelapan adalah kelompok delik yang merintangi dan menghalang-halangi perkara korupsi. Selanjutnya, bila berpijak pada United Nations Convention Against Corruption tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003, bahwasannya ruang lingkup korupsi ternyata lebih luas. Di antaranya adalah: 1. Penyuapan pejabat publik nasional. Yang kedua, penyuapan terhadap pejabat asing dan pejabat organisasi internasional publik. Yang ketiga, penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat publik. Yang keempat, memperdagangkan pengaruh. Yang kelima, penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Yang keenam, memperkaya diri sendiri secara tidak sah. Yang ketujuh, penyuapan pada sektor privat.
Yang kedelapan yaitu penggelapan kekayaan di sektor privat. Kemudian Muladi yang mengutip dari World Bank menyebutkan bahwa korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi dengan bentuk antara lain yang pertama itu political corruption atau grand corruption yang terjadi di tingkat tinggi, yaitu pada penguasa, politisi, dan pada pengambil keputusan. Bentuk korupsi yang kedua yaitu bureaucratic corruption atau petty corruption. Nah, bentuk korupsi ini biasanya terjadi dalam administrasi publik seperti tempat-tempat pelayanan umum. Kemudian bentuk korupsi yang ketiga itu yaitu electoral corruption. Korupsi ini dengan tujuan untuk memenangkan suatu persaingan seperti dalam pemilu, pilkada, keputusan pengadilan, jabatan pemerintahan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu ada private or individual corruption. Korupsi ini bersifat terbatas, terjadi akibat adanya kolusi atau konspirasi antara individu atau teman dekat. Kemudian yang kelima ada collective or aggregated corruption, di mana korupsi dinikmati beberapa orang dalam suatu kelompok seperti dalam suatu organisasi atau lembaga. Kemudian yang keenam yaitu active and passive corruption, dalam bentuk memberi dan menerima suap untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar tugas dan kewajibannya. Yang terakhir itu ada corporate corruption, baik berupa korporat kriminal yaitu yang dibentuk untuk menampung hasil korupsi ataupun corruption for corporation atau di mana seseorang atau beberapa orang yang memiliki kedudukan penting dalam suatu perusahaan melakukan korupsi untuk mencari keuntungan bagi perusahaannya tersebut. Selanjutnya ada 10 area rawan korupsi. Di antaranya adalah 1. Pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang kedua ada keuangan dan perbankan. Yang ketiga perpajakan. Yang keempat minyak dan gas. Yang kelima BUMN dan BUMD. Yang keenam kepabean dan cukai. Kemudian yang ketujuh penggunaan APBN, APBD, dan APBNP ataupun APBDP. Yang kedelapan aset negara dan daerah. Yang kesembilan pertambangan. Yang kesepuluh pelayanan umum. Kemudian dari penggambaran 10 area rawan korupsi tersebut tentu bisa bertambah sesuai dinamika pembangunan dan aktivitas atau dinamika masyarakat, pemerintah dan negara. Misalnya area pemilihan umum atau pemilu dan bahkan bisa terjadi dalam area pendidikan. Selanjutnya adalah penyebab dan yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana korupsi. Menurut teori Ghosn, akar penyebab korupsi itu ada 4, yaitu yang pertama keserakahan. Nah, keserakahan ini berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada pada diri setiap orang. Kemudian yang kedua itu ada kesempatan. Nah, kesempatan ini berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Yang ketiga itu karena kebutuhan. Hal ini berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya. Kemudian yang ketiga itu ada pengungkapan. Ini berkaitan dengan tindakan-tindakan atau hukuman yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku maupun masyarakat pada umumnya. Selain dari teori Ghosn tadi, ada 2 faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari pribadi seseorang. Biasanya ditandai dengan sifat manusia yang dibedakan menjadi 2 aspek. Yang pertama yaitu berdasarkan aspek perilaku individu. Nah, dari aspek perilaku individu ini ada sifat tamak atau rakus, moral yang kurang kuat, kemudian gaya hidup yang konsumtif.
Nah, berdasarkan aspek sosial yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi, yaitu karena adanya dorongan dan dukungan dari keluarga atau teman dekat, walaupun sifat pribadi seseorang itu tidak mau melakukannya. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yang dimana penyebab korupsi lebih condong terhadap pengaruh dari luar. Di antaranya adalah aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Nah, penyebab korupsi dalam aspek ini adalah ketika nilai-nilai dalam masyarakat kondusif dan mendukung untuk terjadinya korupsi. Kemudian ada aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi ini mirip sekali dengan perilaku konsumtif dalam faktor internal. Bedanya di sini lebih ditekankan kepada pendapatan seseorang, bukan kepada sikap atau sifat konsumtifnya. Dengan pendapatan yang tidak mencukupi bisa menjadi penyebab korupsi untuk dilakukan oleh seseorang. Yang selanjutnya yaitu aspek politik. Pada aspek politik ini, korupsi bisa terjadi karena adanya kepentingan politik serta meraih dan mempertahankan kekuasaan. Nah, biasanya dalam aspek politik ini bisa membentuk rantai-rantai penyebab korupsi yang tidak terputus dari seseorang kepada yang lainnya. Kemudian ada aspek organisasi. Dalam aspek organisasi, penyebab korupsi bisa terjadi karena beberapa hal, seperti kurang adanya keteladanan kepemimpinan, atau tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, serta kelemahan sistem pengendalian manajemen dan lemahnya pengawasan. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Setelah ini dilanjutkan oleh Mbak Kiki untuk melanjutkan materi dari pembahasan optimalisasi pemberantasan korupsi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada rekan Rina yang sudah menyampaikan mengenai tipologi korupsi. Selanjutnya yaitu pembahasan yang akan disampaikan oleh saya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Kiki Zakia Daruja dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, mengambil prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Di sini saya sedikit membahas mengenai optimalisasi pemberantasan korupsi. Optimalisasi bisa juga dikatakan sebagai suatu proses untuk mencapai nilai ideal atau untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Pemberantasan korupsi tentunya merupakan prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kokohnya negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan optimalisasi pemberantasan korupsi harus ditindaklanjuti dengan strategi yang komprehensif, integral, dan holistik agar benar-benar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Tentunya kita sudah tahu bahwa dari korupsi ini banyak dampak-dampak negatif yang dihasilkan. Bukan hanya mampu untuk merugikan negara, tetapi korupsi ini juga merugikan untuk kita, yaitu masyarakat. Lalu bagaimanakah untuk mengoptimalisasikan agar pemberantasan korupsi ini tidak terjadi atau mampu berkurang? Yang pertama yaitu ada peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang profesional dan berintegritas. Lemahnya integritas dan etika penyelenggara atau aparatur negara menjadi penyebab utama terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan. Aparatur negara merupakan faktor utama keberhasilan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, yang baik, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme atau KKN. Tanpa aparatur pemerintah yang berintegritas dan beretika, tentunya mustahil program kerja pemerintah dapat berjalan dengan baik juga. Untuk itu, salah satu aspek utama dari program reformasi birokrasi
ialah reformasi aspek sumber daya manusia atau SDM-nya yang memang perlu untuk diperbaiki. Karena aspek inilah yang nantinya akan mengimplementasikan atau menggerakkan semua program reformasi birokrasi. Aparatur negara yang berintegritas dan beretika merupakan salah satu syarat bagi terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan bebas dari KKN. Di banyak negara, penguatan integritas dan etika pejabat publik merupakan salah satu cara efektif untuk membangun sikap dan kesadaran dalam pemberantasan atau setidaknya mengurangi korupsi secara efektif. Lebih jauh lagi, adanya integritas dan etika tersebut dapat memberikan dukungan bagi terwujudnya tata kelola yang baik. Dengan demikian, maka penguatan integritas dan etika merupakan suatu keharusan agar upaya pemberantasan korupsi itu mampu untuk berjalan dengan baik. Yang kedua, yaitu pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan bebas dari KKN. Reformasi birokrasi itu merupakan suatu upaya untuk menata ulang birokrasi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Reformasi birokrasi awalnya mencakup 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek kelembagaan. Reformasi di bidang kelembagaan diperlukan untuk menata ulang struktur organisasi agar terbentuk organisasi yang tepat fungsi dan ukuran, sehingga terciptalah organisasi modern yang mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu aspek ketata laksanaan. Reformasi di bidang tata laksana diperlukan agar dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi, baik yang sifatnya teknis, yuridis, maupun administratif, mempunyai panduan yang jelas sehingga hasil-hasilnya dapat terukur dengan jelas juga. Selanjutnya yaitu mengenai aspek sumber daya manusia atau bisa juga disebut dengan SDM. Reformasi di bidang SDM itu meliputi 3 hal ya. Yang pertama yaitu perubahan pola pikir atau mindset. Nah, perubahan pola pikir harus dilakukan oleh seluruh aparatur negara, mulai dari pemimpin paling atas sampai pegawai yang paling bawah. Pola pikir sebagai penguasa yang cenderung ingin dilayani harus diubah menjadi pelayan masyarakat. Karena pada dasarnya aparatur negara merupakan abdi masyarakat sehingga harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu ada mengenai perubahan budaya kerja atau culture set. Nah, perubahan kerja sangat erat kaitannya dengan rasa tanggung jawab tentunya, terutama dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya, khususnya dalam hal waktu, anggaran, peralatan, dan lain sebagainya. Aparatur negara diharapkan selalu berusaha untuk menambah wawasan dan meningkatkan kapabilitas profesionalnya dan tidak menunda-nunda pekerjaan dan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan yang tepat waktu dan penggunaan anggaran sehemat dan secermat mungkin. Selanjutnya yaitu perubahan mengenai tata laku, yaitu kaitannya dengan tingkah laku. Sebagai abdi negara atau masyarakat, setiap aparatur negara harus memiliki perilaku yang terpuji, terutama pada saat menjalankan tugas dan fungsinya. Aparatur negara harus mampu memberi tauladan kepada masyarakat. Ketiga, aspek sumber daya manusia yaitu pola pikir, budaya kerja, dan tata laku atau tingkah laku merupakan 3 aspek yang penting. Karena ketika memang pemerintah mempunyai sistem kerja yang baik sekalipun, jika SDM-nya bermasalah, tentunya akan memberikan pengaruh juga terhadap tata kerja atau tata negara kita. Yang ketiga yaitu pembangunan budaya anti korupsi masyarakat dalam rangka membangun sikap dan mental masyarakat yang anti korupsi. Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN pada hakikatnya tidak bisa hanya dilakukan oleh aparatur negara atau instansi pemerintah saja. Sebab pada hakikatnya stakeholder kepemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari KKN itu ada 3. Yang pertama yaitu negara, yang kedua sektor swasta, dan yang ketiga adalah masyarakat.
Selama ini, tata nilai masyarakat hanya menghargai seseorang dari aspek secara materi semata, sehingga sikap masyarakat banyak mentolerir perilaku koruptif. Apalagi bila hasil korupsi tersebut sebagian disumbangkan kepada masyarakat untuk kegiatan sosial maupun keagamaan, jadi seolah-olah berpikir bahwa hal tersebut telah menghapuskan dosa-dosa para pelaku korupsi. Oleh karena itu, maka perlu meluruskan tata nilai masyarakat karena cenderung mendorong terjadinya praktek korupsi. Upaya meluruskan tata nilai di masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui penyeluruhan hukum pendidikan anti korupsi yang sudah dimulai sejak dini, misalnya misalnya di bangku sekolah, pembentukan komunitas masyarakat anti korupsi, keteladanan, dan kampanye anti korupsi yang dilakukan dalam berbagai media, terutama media massa. Dengan dilakukan hal-hal tersebut atau gerakan anti korupsi yang masif serta penanaman nilai-nilai anti korupsi sejak dini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait betapa berbahayanya korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, bagi pelaku harus menyadari bahwa keuntungan yang diperoleh dari korupsi tidak sebanding dengan penderitaan yang akan diterimanya atau penyesalan yang bisa saja sampai kepada 7 keturunan. Dengan timbulnya kesadaran seperti itu diharapkan mampu membentuk sikap dan mental masyarakat yang anti korupsi. Kondisi demikian idealnya diperkuat dengan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, dan nasionalisme Indonesia. Karena korupsi ini tentu saja selain melanggar pada tata negara, kemudian Pancasila, tentu saja ini tidak dianjurkan atau diajarkan agamaan kita. Selanjutnya yang keempat, yaitu penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan terpadu dalam rangka mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, yaitu timbulnya efek jerak bagi koruptor dan mencegah calon koruptor. Tentunya hukuman ini diberikan agar memberikan efek jerak bagi pelaku dan juga memotivasi orang supaya tidak berani untuk melakukan tindakan korupsi. Yang saya lihat dan saya perhatikan, hukum di Indonesia ini kurang tegas, sehingga ada yang namanya hukum bisa dibeli atau misalnya hukumannya tidak sebanding dengan perbuatannya. Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum. Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu juga akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat, yaitu timbulnya efek jerak sehingga dapat mencegah seseorang yang hendak melakukan korupsi. Manfaat lainnya ialah tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dan aparatur penegak hukum, sehingga dukungan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum ini tentunya akan besar atau semakin kuat. Sebaliknya, terpaduan dalam penegakan hukum, masyarakat akan menilai bahwa dalam proses penegakan hukum terjadinya tarik-menarik kepentingan. Sehingga kepercayaan kepada penegak hukum tentunya akan semakin melemah atau bahkan bisa saja menjadi hilang. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, yaitu dari Siti Rinawati dan Kiki Zakia Daroja. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.